Ternyata konsisten itu sulit. Hai, ini gua, Hiban Wijaya Gimnastiar. Katanya dalam 30 hari ke depan, dia mau rutin upload setiap hari. Tapi masalahnya, dia tidak konsisten. Ini adalah hari ketiga gue membuat konten. Dan di hari kedua gue ngerasa berat banget. Karena kenapa? Ya ternyata susah aja jadi konsisten itu gitu. Kayak gue udah membuat janji kayak gue dalam 30 hari ke depan bakal ngupload setiap hari. Dan di hari ke-30 bakal ngeliat perkembangan channel gue seperti apa. Tapi tenang aja, ternyata dalam unconsistent kemarin ya, gue menemukan 3 hal yang menjadi pembelajaran buat gue. Gue adalah orang yang cukup aktif ya, baik itu kegiatan offline maupun online. Kayak offline, gue suka organisasi kuliah, gue suka organisasi di luar kuliah, gue suka kuliah, gue juga ada pekerjaan di luar kuliah, kayak gue ngajar di SMP dan SMA. Gue juga mengikuti beberapa kayak model bisnis gitu, kayak gue bangun warkop dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri buat gue ya, gimana ketika gue memberikan challenge buat diri gue, kayak gue mau bikin konten dalam 30 hari. Artinya dalam 1 hari gue melakukan yang namanya recording like this gitu, dan juga gue melakukan yang namanya editing. Ada juga gue nanti ada proses analisa dan ya banyak lah kayak gue munculin ide kayak gimana dan lain sebagainya. Proses dalam syuting dan juga editing itu memakan waktu yang lumayan cukup nggak sebentar gitu. Apalagi ya dengan tools yang terbatas gitu, gue masih baru punya baterai 1, internalnya cuma 16 GB kayak ya kalau memorinya penuh gue harus pindahin ke laptop, itu bisa makan waktu 2 jam gitu ya. Jadi waktu itu bener-bener sungguh sangat ya bukan jadi alasan, tapi ini masih struggle buat gue di waktu. Nah, karena di waktu gue yang tadi tuh ya, yang gue pakai buat kuliah, buat organisasi luar kuliah, buat kerjaan dan lain sebagainya, alhasil kita bakal masuk ke poin 2. Kita samain dulu persepsi konsisten itu artinya misalnya gue bikin 5 hari ini, ya besok gue juga harus bikin 5, besoknya lagi gue bikin 5, besok 5 konstan gitu, itu namanya konsisten. Tapi ternyata dalam dunia nyata nggak sepenuhnya kita bisa membuat 5 gitu loh. Kadang di hari ini kita bikin 5, kadang di besoknya kita bikin 10, kadang besoknya 1, kadang besoknya mungkin kita nggak bisa membuat apa-apa gitu, kayak no. Peran konsisten dan mentality konsisten itu yang gue baru dapat adalah ternyata kita bukan menjaga 5-nya gitu, bukan hari ini 5, besok 5, besok 5, tapi menjaga rantainya agar tidak terputus ya gitu. Misalnya yang sekarang 5, sekarang 10, besoknya 12, besoknya ternyata cuma 1, besoknya 0. Gimana caranya kita menghindari caranya biar nggak 0 gitu? Apa yang bisa kita lakukan? Itu yang dinamakan konsisten. Karena mentality gue itu adalah hari ini 5, besok harus 5, besok harus 5, besok harus 5. Nah ketika gue cuma bisa dapat 1, ya gue malah mempertanyakan keberadaan gue, kayak gue kenapa gue nggak bisa ya. Gue jadi overthinking sendiri, gue jadi blaming diri gue, kayak mempermasalahkan diri gue, nih kenapa bisa terjadi dan lain sebagainya. Oh ini kurang perfect, oh ini kameranya, oh nih kayak gini, oh gue harus menghilangkan semua kegiatan-kegiatan yang sebenarnya itu pelan-pelan, nggak bisa langsung di-brok kayak kemarin. Gue bikin konten itu gue tanpa mikir, kayak gue rekaman aja gitu. Karena kalau gue coba mikir ya gue jadi all or nothing gitu. Gue akan berpikir gue harus punya semua tools, gue harus punya semua lighting, gue harus punya prompter gitu biar gue bisa baca teks dan lain sebagainya. Ternyata enggak coy. Gue jadi berpikir, sebenarnya ini masalahnya di waktu kah? Kalau masalahnya di waktu, kayaknya enggak deh. Karena setiap orang itu memiliki waktu yang sama ya kan. Kayak 24 jam. Gue punya 24 jam, lu yang nonton punya 24 jam. Siapapun orang di luar sana di dunia ini memiliki waktu yang sama 24 jam. Jadi sebenarnya masalahnya kayaknya bukan di waktu deh. Tapi sebenarnya lebih ke energi gitu kayak. Karena modelnya kayak gini, lu punya energi banyak gitu. Dan lu punya waktu yang terbatas. Ya lu mau menyalurkan energi lu tuh kemana? Dan dengan adanya pemahaman seperti ini, gue jadi mulai berpikir kalau jadi people pleaser itu nggak enak. Contoh, gue ditunjuk, oh lu mimpin ini ya, oh lu ngurus kepanitiaan ini ya.
Dulu gue mungkin iya aja gitu loh, tapi ya makin lama kita makin menelaah kayak gitu, kayak oh ternyata ini this is not worth gitu loh. Oh sebenarnya gue iya aja bukan karena mau, tapi karena nggak enak gitu kan untuk nolaknya. Tapi sebenarnya ya kita harus belajar menolak gitu, kayak gue nggak mau mengeluarkan energi gue kepada hal yang nggak mau gue lakukan. Ya pertama waktu kita terbatas, energi kita juga terbatas. Kemarin gue nggak upload karena gue tidak bisa menyalurkan energi gue ke hal yang benar kayak gitu, karena gue terlalu banyak nih kegiatan-kegiatan yang misalnya gue nggak suka, misalnya gue organisasi ini untuk mengurus kepanitiaan ini karena terpaksa. Ya alhasil ketika gue punya waktu nih, misalnya jam 8 malam udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi, ya gue tinggal sisa capeknya aja, energi gue udah habis. Ketika energi gue udah habis, ya gue bakal milih nge-scroll IG lah, gue bakal milih nonton YouTube lah, ataupun streaming film dan lain sebagainya, dan gue nggak memikirkan tentang hal-hal seperti ini gitu untuk membuat konten dan lain sebagainya. Itu sangat menyedihkan. Ya sudahlah, ya namanya manusia.